Jadi Jemima berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengunjungi kakek dan nenek dulu." Guru berkata sambil tersenyum, "Ini sangat bagus. Selamat makan bersama mereka." Saat wawancara selesai, "Kembalilah lebih awal, aku akan menjemputmu di bandara." Jemima berkata tanpa sadar, "Tidak, aku harus pergi ke bandara, hanya akan kembali sendiri." Guru berkata dengan santai, "Tidak masalah. Ayah akan meminta seseorang untuk membantumu dengan mobil. Itu saja, sampai jumpa." Sebelum Jemima setuju, guru sudah menutup telepon. Meskipun dia tidak berdaya, dia juga tahu bahwa sekali dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dengan temperamennya, dia akan menemukan cara untuk mencapainya bagaimanapun caranya. Itu hanya pergi ke bandara untuk menjemputnya, jadi dia tidak perlu terlalu menjijikkan. Jadi, dia meletakkan telepon dan berkata kepada Lely, "Maaf, Big Lely, saya baru saja salah paham dengan Anda, dan saya harap Anda tidak keberatan." Lely berkata sambil tersenyum, "Nona, mengapa Anda bersikap sopan kepada saya?" Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah Rolls-Royce di pinggir jalan tidak jauh dari situ, dan berkata, "Mobilnya ada di sana, Nona, ayo pergi." Begitu mereka duduk, Rolls-Royce melaju menuju ke villa. Dalam perjalanan, Jemima dan Isyana menengok ke kiri dan ke kanan seolah-olah baru saja tiba di Jakarta. Lely yang duduk di co-driver melihat kembali ke Jemima, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ini pertama kalinya Nona Jemima datang ke Jakarta?" "Ya." Jemima sedikit mengangguk, "Saya belum pernah ke sini sebelumnya. Saya mendengar dari Master bahwa Anda datang ke Universitas Jakarta untuk melamar pekerjaan kali ini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Anda belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Mengapa Anda memilih datang ke sini dari Hong Kong? Dalam pembangunan kota, Jakarta tidak lebih baik dari Hong Kong. Masih ada banyak perbedaan." Mendengar pertanyaan tersebut, tanpa sadar yang dipikirkan Jemima adalah sosok Tama. Ketika dia datang ke Jakarta sendirian, dia secara alami datang ke sini untuk Tama, tetapi dia masih tidak tahu apa hasil akhirnya. Namun, baginya, dia selalu harus melakukan apa yang dia putuskan sebelum membicarakannya. Sama sekali bukan gayanya untuk membicarakannya tanpa latihan. Namun, Jemima tidak mau untuk mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata kepada Lely, "Saya sudah terlalu lama tinggal di Hong Kong, dan itu memang sudah cukup. Kota-kota tingkat pertama di daratan relatif bergerak cepat, jadi saya ingin mencari yang relatif nyaman. Oleh karena itu, saya memilih Jakarta." Lely mengangguk setuju dan berkata sambil tersenyum, "Laju kehidupan di Jakarta memang lebih lambat dibandingkan dengan kota tingkat pertama, dan lingkungannya relatif nyaman. Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan sekarang saya semakin menyukainya, dan saya yakin Anda akan merasakan hal yang sama setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama." Kemudian, Lely berkata, "Jika Anda memutuskan untuk tinggal di Jakarta untuk pengembangan di masa depan, jika Anda butuh bantuan di Jakarta, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Setelah berbicara, dia menyerahkan kartu nama dengan kedua tangan. Kartu nama itu sangat sederhana, hanya namanya, ditambah deretan nomor ponsel. "Terima kasih." Jemima mengambil kartu nama, mengucapkan terima kasih dengan sopan, dan langsung bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Big Lely, jika saya yakin untuk tinggal di Jakarta dan berencana membeli rumah di dekat sekolah untuk kehidupan sehari-hari, apakah Anda punya rekomendasi?" Lely bertanya dengan rasa ingin tahu, rumah seperti apa yang dicari Nona Jemima? Villa, atau flat, apa saja, dan itu tidak perlu terlalu besar. Yang terbaik adalah memiliki lantai yang lebih tinggi, sehingga dapat menikmati pemandangan. Lely berpikir sejenak dan berkata, "Properti terbaik di Jakarta adalah Villa Andara. Area perumahan dengan denah tinggi dan rendah semuanya hardcover dan dikirim,
dan itu adalah rumah yang dijual. Apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan. Harga villa di kawasan ini pada dasarnya puluhan miliar bahkan lebih dari 100 miliar, dan itu tidak jauh dari universitas, dan hanya butuh 10 menit dengan mobil. Phil Andara. Jemima mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih, Big Lely, saya sudah mencatatnya. Setelah menerima pemberitahuan penerimaan, saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya. Big Lely tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Nona. Dengan kondisimu sendiri, sudah pasti tidak ada masalah untuk mencari universitas di Jakarta. Universitas sekarang berfokus pada internasionalisasi, dan sangat mementingkan guru asing dan sumber daya siswa dari Hong Kong. Jika Anda memiliki gelar doktor dari daratan, persaingannya mungkin lebih ketat, tetapi jika Anda memiliki identitas Hong Kong, itu akan jauh lebih mudah. Jemima terkejut berkata, Big Lely sangat akrab dengan Jakarta, bahkan situasi Universitas Jakarta sangat tahu jelas. Big Lely tersenyum dan berkata, Tuan kami menyumbangkan banyak dana ke Universitas Jakarta bertahun-tahun yang lalu. Saya telah memperhatikan situasi Universitas Jakarta, dan pekerjaan saya di Jakarta sangat santai, sejujurnya. Jika suami dan istri tidak datang, saya hanya perlu mengajak semua orang untuk membersihkan dan menjaga status manor, jadi di waktu senggang, pada dasarnya digunakan untuk memahami semua aspek kota. Jadi menurutmu aku bukan orang luar, tapi aku benar-benar orang yang tahu segalanya di Jakarta. Jemima mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jika saya memiliki kesempatan untuk bekerja di Jakarta di masa mendatang, saya harus mengetahui dan belajar lebih banyak dari Anda. Pada saat ini, di villa, Isyana sedang mendengarkan jangkrik di bawah pohon di halaman. Dia mendirikan kursi goyang anyaman tangan di bawah pohon dan menyiapkan meja teh bambu kecil. Di atas meja teh, ada kompor arang yang sangat kecil. Arang yang sudah jadi tidak akan pecah saat dibakar, tidak akan ada asap dan debu, bahkan memiliki aroma yang sangat khas. Di atas tungku arang, duduk segenggam tembikar diao, dan di dalamnya, sepoci teh puer berwarna merah tua direbus. Isyana suka minum teh. Dia biasanya mulai membuat teh dan meminumnya saat sarapan, minumlah teh dan baca buku setelah makan, minum teh saat makan siang, baca buku di sore hari dan minum teh secara acak, dan bahkan di malam hari. Teh selalu ada di tangannya. Apalagi puer adalah sejenis teh dengan warna kuah yang kental. Meski Isyana selalu minum teh setiap hari, giginya yang bersih dan cerah tidak pernah ternoda oleh teh. Tepat ketika dia meletakkan buku itu dan mengambil cangkir teh untuk menyesapnya, terdengar ketukan ringan di pintu, diikuti oleh suara Thomas, bertanya dengan hormat, Nona, apa sekarang nyaman untukmu? Isyana tersenyum dan berkata, ini nyaman, Anda bisa masuk. Thomas kemudian dengan hati-hati membuka pintu halaman dan masuk perlahan. Isyana menatapnya, dan melihat bahwa dia membungkuk, terengah-engah diam-diam, dengan butir-butir keringat di dahi dan pipinya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda harus datang sendiri? Tangga batunya curam, dan dengan tubuhmu saat ini, Anda harus berhati-hati. Thomas menelan ludah, lalu berkata dengan terengah-engah dan lemah, ada yang harus saya lakukan. Saya ingin melaporkannya ke Nona secara langsung. Isyana menunjuk ke bangku bambu rendah, dan berkata, duduk dan bicara, minum saja secangkir teh. Thomas tersanjung, mengangguk cepat, dan bahkan bergerak beberapa langkah lebih cepat. Dia pertama-tama memindahkan bangku bambu, lalu duduk di depan Isyana, dan berkata dengan hormat Nona. Saya punya cucu perempuan yang kebetulan datang ke Jakarta untuk wawancara. Jadi saya mengundangnya ke Manor sebagai tamu, omong-omong, makan masakan rumahan, karena saya baru mengetahuinya pagi ini, dan saya tidak melapor kepadamu sebelumnya, jadi tolong jangan salahkan aku.
Isyana mengambil cangkir teh baru, membilasnya dengan teh, dan berkata sambil tersenyum, "Anda adalah tuan rumahnya. Anda ingin menjamu tamu. Mengapa Anda harus melapor kepada saya? Saya hanya salah satu tamu Anda." Thomas berkata tanpa berpikir, "Nona, ini hal kedua yang ingin saya janjikan kepada Anda. Tidak apa-apa, jarang Anda menyukai tempat ini, dan saya semakin tua. Saya khawatir saya tidak akan datang ke sini lagi setelah waktu ini. Jadi saya ingin memberi Anda villa ini sebagai hadiah, dan saya harap Anda dapat menerimanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.